Baik, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Demetrio Alristo Saleh. Saya dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan buah kurma sebagai alternatif pemanis. Jadi sebelum kita masuk bagaimana proses pembuatan dari gula kurma, kita harus mengetahui apa itu gula. Jadi gula ini merupakan salah satu karbohidrat sederhana yang dapat diubah menjadi sumber energi bagi tubuh dan merupakan salah satu komoditi perdagangan yang ada di Indonesia. Nah, gula ini biasanya digunakan sebagai bahan pemanis dalam pembuatan makanan maupun minuman. Misalnya pada kue, roti, maupun martabak manis. Gula ini berasal dari nira tebu, bit gula maupun aren. Gula itu terbagi menjadi beberapa jenis, seperti gula cair, gula batu, maupun gula kristal. Dan yang paling banyak digunakan di Indonesia atau dalam kehidupan sehari-hari ialah gula kristal, yang dimana pemanfaatannya ini biasa digunakan dalam skala industri rumah tangga maupun industri pangan. Dan gula di Indonesia itu mayoritas atau rata-rata diproduksi dengan menggunakan nira tebu, yang dimana memiliki kandungan kalori yang tinggi sehingga tidak aman atau tidak baik dikonsumsi bagi para penderita penyakit diabetes. Oleh karena itu, kita perlu melakukan riset lebih lanjut untuk membuat alternatif pengganti dari gula nira tebu. Ya, misalnya kita menggunakan sorghum maupun stevia. Akan tetapi, sorghum dan stevia ini hanya dapat dijumpai di beberapa daerah tertentu yang ada di Indonesia. Pada video ini, saya akan menggunakan buah kurma yang akan digunakan untuk membuat gula karena merupakan buah yang dapat dijumpai di seluruh Indonesia. Nah, buah kurma ini diyakini berasal dari Asia atau Afrika dan sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis buah kurma, diantaranya medjool, sukari, ajwa, maupun deglet nor. Pada video ini saya akan menggunakan kurma dengan jenis deglet nor dengan menggunakan metode dehidrasi dan menggunakan alat food dehydrator. Untuk proses pembuatannya, itu kita akan memisahkan antara atau mensortir buah kurma yang sudah disiapkan dari tangkai dan buahnya. Setelah itu, buah kurma yang sudah disortir akan dilakukan pemisahan antara daging buah dengan biji dan akan dihaluskan menggunakan blender dengan menggunakan perbandingan 1:1, yaitu daging kurma dengan berat 100 gram berbanding dengan 100 ml air. Setelah itu, buah kurma akan dihaluskan hingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Setelah buah kurma dihaluskan, maka buah kurma akan dimixer atau dicampurkan dengan menggunakan bahan tambahan sebagai pengembang, yaitu maltodextrin dan twin 80. Setelah itu maka dilakukan pengadonan selama 3-5 menit sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan bahan adonan tersebut akan didehidrasi menggunakan food dehydrator dengan suhu 80 derajat dengan waktu pengeringan selama 13 jam. Setelah 13 jam dilakukan dehidrasi atau pengeringan, maka akan dilakukan proses berikutnya, yaitu proses penghalusan, yang dimana proses ini menggunakan blender dan dihaluskan sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Setelah itu, dari hasil blender tersebut maka dilakukan pengayakan dengan tujuan memisahkan bagian yang masih kasar atau masih menggumpal dengan bagian yang sudah halus. Dan bagian yang masih menggumpal tersebut atau masih kasar akan dihaluskan kembali hingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Setelah itu, produk gula kurma siap untuk dikonsumsi dan dipasarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.